Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang layak kita puji dipermuliakan karena kasih-Nya begitu luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Pada hari ini kita berjumpa lagi dari hari yang baru, di hari Minggu. Kita boleh berada lagi di hari ini. Semua bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini kita akan kembali sama-sama belajar tentang kebenaran firman Allah. Karena di hari-hari ini, meskipun ada masalah, ada problema hidup dalam kehidupan kita, tetapi kita harus terus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, ada dalam mendengarkan kebenaran firman Allah, maka kita akan merasa tenang, merasa bahagia bersama-sama dengan Tuhan. Mari sama-sama kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Amsal 14 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Amsal 14 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Saya akan membacakannya. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ayat yang ke-27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Puji Tuhan. Satu kebenaran yang luar biasa yang kita sama-sama akan belajar pada pagi hari ini, bahwa walaupun mungkin orang dunia merasa khawatir tentang apa yang terjadi saat-saat ini, banyak orang-orang digelisahkan karena pandemi COVID-19, tetapi firman Tuhan datang pada kita saat ini bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita takut Tuhan, maka perlindungan Allah akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Tema khotbah saya atau tema firman Tuhan yang saya akan berikan pada saat ini, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Ketika kita takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Kata takut dalam kamus besar itu seperti merasa gentar, merasa hormat, merasa bahwa kita benar-benar menghormati, menyegani yang namanya Tuhan. Dan takut akan Tuhan berbeda dengan ketika kita takut kepada guru, kepada manusia, kepada orang tua, atau kepada siapa saja yang menurut kita pantas untuk ditakuti. Tetapi takut akan Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita melihat dalam ayat yang ke-26 tadi, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Garis bawahi bahwa poin pertama, ketika kita takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Yang pertama, ada jaminan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita takut akan Tuhan, kita khawatir, ketika kita merasa bahwa COVID-19 ini membuat hari-hari kita begitu suram, tetapi ketika kita takut akan Tuhan, ketentraman daripada Allah akan menjadi bagian saya dan saudara. Yang kedua, di situ bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Yang kedua, pertama tadi kita sudah mendapatkan ketentraman, dan yang kedua kita mendapatkan perlindungan. Di mana ada rasa takut hormat akan Tuhan, di situ ada ketentraman, di situ ada perlindungan daripada Allah. Dan yang berikutnya di situ dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Yang ketiga dikatakan bahwa di sini bahwa Raja Salomo berkata bahwa ketika kita takut akan Tuhan, maka di situ akan ada kehidupan. Sumber kehidupan ialah Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, seperti halnya ketika kita merasa haus dan di tengah padang gurun kita mencari di mana sumber air itu. Ketika kita mendapatkannya, kita merasa lega karena rasa dahaga kita boleh dipuaskan melalui air tersebut. Nah, demikian juga dengan kerohanian kita. Ketika kita haus akan Tuhan, mungkin sekarang ini di tengah pandemi COVID-19 ibadah-ibadah itu dihalangi. Ibadah-ibadah itu tidak bisa kita lakukan untuk di gereja-gereja sebelum seperti biasanya. Tetapi ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memuaskan dahaga kita melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, melalui firman yang kita bacakan dalam Alkitab. Ketika kita ada dekat dengan Tuhan berarti kita ada hubungan
yang kita bangun kepada Tuhan, ada hubungan intim, kita bersekutu di dalam Tuhan. Berdoa, firman Tuhan berkata dalam Matius 6 dikatakan bahwa bukan kita berdoa nanti dilihat orang, tidak, tetapi ketika kita masuk di kamar dan kita bersekutu, mengambil kehidupan, mengambil posisi kita untuk berdoa, bersekutu di dalam Tuhan, berdoa dan menyembah Tuhan, di situ akan ada kelegaan yang Tuhan akan sediakan. Dan yang berikutnya, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Di ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa sehingga orang terhindar dari jerat maut. Berarti ketika kita takut akan Tuhan, apapun masalah di depan kita, itu akan terhindar dari kehidupan kita. Karena apa? Kita dekat dengan perlindungan kita, kita dekat dengan sumber kehidupan itu, ialah Yesus Kristus. Hari-hari ini mungkin kita terbatas untuk beribadah, hari-hari ini kita terbatas untuk beraktivitas, tetapi ambil waktulah untuk bersama-sama dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berdoa, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Ketika engkau dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan membuat hari-harimu akan indah, dan masa depan yang luar biasa Tuhan akan sediakan dalam kehidupan kita. Satu pujian yang selalu menjadi kebanggaan saya, bahwa ketika musim apapun itu terjadi, Tuhan selalu menolong kehidupan saya. Tuhan akan selalu memberikan kehidupan saya untuk terus berharap kepada Tuhan dan terus berlindung kepada Tuhan, karena saya tahu bahwa janji Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan saya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Seperti pujian ini mengatakan bahwa Tuhan selalu menolong saya, Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Begitu juga ketika kita takut akan Tuhan, ada perlindungan yang sejati daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.